Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Mubalik TV. Kembali lagi bersama kami di Mubalik Talk. Insya Allah pada pagi hari ini, pada momentum Hari Santri yang sangat luar biasa, kita akan dibersamai dengan Ustadz Muslihuddin Esos gitu. Siapa sih beliau itu? Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Tahfinul Mubalikin angkatan 6. Beliau adalah pengurus tahfiz di SDIT Lukman Al-Hakim itu. Beliau juga sangat luar biasa itu, sangat banyak pengalaman-pengalaman yang beliau ikuti. Di antaranya beliau sebagai pengurus KMNU UIN Sunan Kalijaga pada masa beliau sekolah gitu ya di UIN Sunan Kalijaga gitu. Beliau sebagai guru besar bahasa Arab di SDIT Lukman Al-Hakim gitu. Dan juga sebagai pengasuh pesantren Asdikiyah gitu. Alhamdulillah kita masih bisa berforum bersama Ustadz dalam momentum Hari Santri ini gitu. Sangat luar biasa gitu. Terkait santri, bagaimana santri unggah-ungguh, bagaimana santri menjaga adabnya, bagaimana santri dalam menuntut ilmu, terlebih di era modern ini sangatlah menjadi tantangan bagi santri, sangatlah menjadi perjuangan bagi santri, di mana era digital semakin banyak godaannya, semakin banyak hal yang harus diperjuangkan untuk menuntut ilmu seperti itu, Ustadz. Nah, yang pertama, Ustadz, terkait adab bagi seorang santri di era modern itu, di era modern ini, seperti apa sih, Ustadz itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Untuk pertama, segala puji bagi Allah pada hari ini kita bisa berjumpa walaupun hanya lewat virtual, lewat Zoom. Tapi insya Allah berkahi hidup kita melalui informasi silaturahmi. Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulullah amma ba'da. Salawat wassalam kita curahkan ala junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya beliau yaumul qiyamah, amin Allahumma amin. Untuk menyikapi yang namanya adab itu sudah ada sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sejak nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat adab, kita memandang itu adalah sebuah tradisi bagaimana menghargai, tradisi bagaimana seseorang mengangkat derajat orang lain di hadapan kita, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, dalam hadis Arba'in Nawawi yang diajarkan di Pondok Tahfinul Mubalikin ya, yang diantaranya izhad fid dunya yuhibbukallah wa izhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhud kepada Allah, zuhud kepada perkara dunia, maka akan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zuhud kepada manusia, nah, itu akan dicintai oleh manusia. Ini berkaitan dengan santri zaman sekarang. Zaman sekarang santri masalah unggah-ungguh, masalah adab asor, sopan santun, kemudian perilaku dalam sehari-hari, lama-kelamaan semakin luntur. Saya dari kecil di pesantren, ketika lahir di pesantren, besar di pesantren, jadi udah kenyang namanya belajar adab. Yang mungkin di pondok-pondok zaman sekarang, pondok modern, mulai tergerus, di mana santri ketemu kiainya belum tentu mau cium tangan. Saya sering bertemu ketika di Tahfinul Mubalikin juga ada beberapa santri ketemu Ustadz Dudulah ketika sebagai kiai di pondok tersebut, ketika bersalaman nggak mau cium tangan, ketika bertemu seolah tidak kenal. Itu biasa. Bahas lebih luas tentang adab seorang santri dari nol masuk di pondok sampai lulus di pondok, seperti itu. Mungkin yang dimulai dari awal, yang pertama adalah ketika adab. Apa itu adab? Kita harus tahu adab dulu. Adab itu adalah perilaku sebuah tradisi menghargai seseorang dari awal ya, untuk dibiasakan. Nah, kalau sudah terbiasa itu menjadi akhlak. Nah, adab itu adalah tingkah laku untuk dibiasakan
Sedangkan kalau sudah terbiasa maka menjadi akhlak. Mungkin bisa kita kutip dari kitab-kitab klasik yang di pesantren-pesantren diajarkan, seperti kitab Ta'limul Muta'alim, kitab Allah, kemudian kitab Banin, orang santri kepada guru. Namun di zaman sekarang ada seorang santri mulai tergerus. Contohnya zaman dulu ketika seorang santri beradab itu hanya ketemu kiainya menundukkan kepala, jalan dengan menunduk. Ketika bertemu kiai, bahkan ketika masuk ruangan kok ustadznya mengajar, santrinya jalan dengan lutut. Itu tradisi. Jadi kita nggak bisa menyalahkan, wah itu Rasulullah nggak mengajarkan, itu Rasulullah tidak mengajarkan, itu bukan seperti itu. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu karena Rasulullah orang yang tidak mau dihargai terlalu berlebihan. Namun kita sebagai pengikutnya, kitab-kitab yang klasik, salah satunya dalam kitab Al-Lala ya, dijelaskan bahwasanya menghormati seorang guru itu lebih tinggi daripada menghormati kepada orang tua. Nah, mungkin bisa dikutip di kitab-kitab yang lain. Umumnya dalam kitab-kitab pesantren itu derajat seorang ustadz ya, atau seorang kiai atau seorang guru itu di atas bapaknya sendiri. Yang artinya apa? Yang artinya bahwasanya kedudukan seorang guru itu melebihi orang tua. Karena di dalam lanjutan syairnya, kalau di guru itu adalah membersihkan hati seorang santri, kemudian mendidik akhlaknya santri, mendidik perilakunya santri. Itu kalau guru. Sedangkan bapak atau orang tua itu mendidik fisik. Kalau digambarkan dalam syairnya itu, kalau guru mendidik santri, hatinya itu menjadi seperti mutiara. Sedangkan bapak itu mendidik seorang anak, mendidik fisiknya seperti kerang. Dua-duanya saling melengkapi. Nggak ada mutiara tanpa kerang, dan nggak ada kerang yang bagus kalau tidak ada mutiaranya. Seperti itu. Jadi guru diunggulkan di atas orang tua dikarenakan itu. Mungkin itu dulu jawaban saya, nanti lebih luasnya lagi kita kembangkan di sesi berikutnya. Silakan. Baik Ustaz, Masya Allah itu sangat penting terkait adab gitu ya Ustaz. Nah, yang selanjutnya seperti ini Ustaz. Terkadang di masa modern ini kita sebagai santri yang notabene-nya sebagai santri milenial gitu ya Ustaz, orang-orang sering menyebutnya gitu. Terkadang kita dilihat terlalu tradisional, terlalu kedulu-duluan gitu. Sudah bukan zamannya seperti itu gitu. Nah, terkait bagaimana santri bisa menanamkan tradisi, menanamkan adab-adab di era modern ini supaya bisa beradaptasi seperti apa gitu Ustaz? Oh ya, saya sudah menangkap ya. Jadi di era modern yang dikatakan santri-santri milenial, santri-santri terbaru, itu malah lebih berat daripada santri zaman dulu. Santri-santri zaman dulu itu mereka cukup menjaga lisan, hanya menjaga lisan yang agar omongannya lebih baik, tingkah lakunya lebih baik. Nah, zaman sekarang kita juga harus menjaga sikap melalui media sosial. Menulis pun ada adabnya. Zaman dulu santri mah kiai ngomong apa, santri dengarkan, tulis di kitab apa yang dia ajari, dia pelajari. Tapi sekarang santri udah megang HP, di mana HP kita bisa share lewat video atau lewat share tulisan di Facebook, status dan sebagainya. Tanggung jawab santri lebih berat, di mana mereka yang dijaga bukan hanya lisan, bukan hanya pandangan, tapi juga cara penulisan dalam sebuah kalimat di media sosial. Nah, sekarang santri yang akhirnya santri yang mungkin dulu nyantri kenyang dengan ilmu adab tetapi nggak dipraktekkan, akhirnya muncul santri yang suul adab. Nah, kita harus memahami santri yang suul adab di sini sekarang muncul banyak, tiba-tiba atau nongol di media sosial, di YouTube, dan itu menjelek-jelek para kiai, para
orang-orang yang berilmu di atas dia, yang dikarenakan mungkin tidak diamalkan apa yang dia pelajari atau bahkan nggak belajar. Nah, yang sering-sering diucapkan oleh beberapa ustadz itu seperti santri karbitan, mondok beberapa waktu tiba-tiba menyalahkan orang yang memiliki pemahaman yang lebih dibanding dia. Nah, mungkin adab seorang santri perlu ditingkatkan di situ. Nah, mengenai kalau dikatakan santri kok terlalu kuno seperti ini, terlalu dipandang buruk atau lama, bagi saya tradisi lama itu tradisi yang luar biasa, di mana kita harus kembali pada ulama salaf, ya, salafus salih, bukan khalafus salih. Karena ulama salaf salih itu lebih, pemahaman mereka lebih dekat pada Rasulullah SAW, jauh dari nafsu. Sedangkan ulama-ulama zaman sekarang yang mungkin ulama muncul tiba-tiba akan memberikan suatu statement yang berbau nafsu sendiri pribadi. Saya sendiri dulu di pondok tidak ikut-ikutan santri yang modern-modern. Ya. Saya kemana-mana pakai sarung, pakai peci, pakai kayak santri. Dan saya bangga dengan itu. Entah kalau santri yang lain saya belum paham, ya. Tapi kebanggaan pada suatu bahasanya kayak orang berjiwa sosial seperti santri, saya bangga. Kuliah pun saya pakai sarung pernah. Ya. Saya saking bangganya jadi santri. Nah, mungkin diantara kita sering tidak bangga jadi santri. Disinilah kancane bodoh kadoknya jebol-jebol, ikut celananya bolong-bolong. Ikut celana temennya, bajunya modern pakai jaket, kita ikutan. Nah, itu kadang kalau saya ingat dengan kalimat dari Kanjeng Sunan Kalijaga, ya, anglaras elining banyu ananging ora keli. Artinya apa? Kamu boleh ikuti zaman, ya, boleh mengikuti zaman. Anglaras elining banyu, kamu boleh mengikuti zaman mengalir seperti air, ananging ora keli. Tetapi kamu jangan sampai hanyut pada zaman tersebut. Nah, itu pesan bagi santri sebenarnya, pesan santri yang sangat luar biasa. Kamu boleh mengikuti zaman, tapi jangan sampai hanyut dalam zaman tersebut. Nah, itu saya pegang sampai sekarang. Kita boleh ikuti zaman, bisa lah. Nih, kita ikuti zaman, ya. Kayak Zoom, lihat YouTube, belajar, itu adalah anglaras atau mengikuti jalannya air zaman ini. Tetapi kita nggak boleh hanyut. Punya laptop, punya komputer, buat game-gamean, ya, kemudian buat streaming yang nggak bermanfaat. Itu budaya tersebut kan lebih dipahami. Jadi di era modern pun, pendapat saya lah, ya, seorang dalam modern pun kita harus mempertahankan tradisi. Kalau kita nggak mempertahankan tradisi, siapa yang akan mempertahankan? Seperti itu. Kalau semuanya tergerus, banyak kaum-kaum yang dulunya bagus, ya, santrinya kental, ngajinya bagus, tetapi menjadi tergerus, akhirnya berpemikiran liberalis. Kenapa tidak memperhatikan atau mempertahankan tradisi yang ada? Seperti itu. Saya dari kalangan pesantren, dari kalangan kata orang, ya, orang-orang jadi wong NU dan sebagainya nanti. Tapi saya kadang mengkritisi itu. Santri kok cuman bau rokok, itu udah seperti itu. Santri kok penggaweane tangi kawanan. Nah, kita ubah tradisi lama. Pondok kok kotor kumuh, itu zaman dulu, zaman sebelum Indonesia merdeka. Sekarang zaman udah modern. Sekarang banyak orang tua yang dunia mondok cerita ke anaknya, "Le, sebenarnya usah mondok, Le," kata orang tuanya. Katanya di pondoknya mesti gudikan, mesti kotor, mesti gini gitu. Yang dibilang buruknya. Andai kan orang tua itu menceritakan, "Le, sok ben mondok," karena di pesantren itu kamu diajari akhlak. Ya, kamu diajari ilmu. Harusnya seperti itu. Doktrin yang akhirnya membuat mindset orang berpikir yang salah dikarenakan orang tuanya sendiri sudah membangun mindset yang salah, seperti itu. Dan kita sebagai seorang santri di milenial ini, kita share sebanyak-banyaknya, kita share seluas-luasnya kalau pesantren itu keren.
Santri itu keren, santri itu bagus, santri itu membangun karakter mental, mental baja, bukan mental pupuk yang kena air lepas. Nah, mungkin itu ya, di era modern ini kita juga harus memahami santri itu kudu ngerti, santri itu harus tangguh. Nah, saya bilang Indonesia itu akan jaya jika Indonesia diisi oleh santri. Seperti itu ya. Jadi saya memahami Indonesia akan jaya jika Indonesia itu dipimpin oleh santri, kemudian pemimpin menteri-menterinya dari santri, dan dari sampai lurah paling bawah RT RW semua santri. Insya Allah Indonesia merdeka, insya Allah Indonesia jaya. Nah, Indonesia cuma dipegang aja jadi masalah. Nah, seperti itu ya. Jadi yang perlu dipahami, santri harus optimis, jangan minder kalau jadi santri. Nah, mungkin itu ya untuk permasalahan demodernisasi ini. Kita harus mempertahankan tradisi kesantrian. Tradisi apa yang dipertahankan? Tradisi santri itu punya unggah-ungguh, punya unggah-ungguh dalam berucap, dalam bersikap. Seperti itu. Enggak, mungkin itu dulu ya. Allah, nanti tambahnya di sisi tantangan. Masya Allah, sangat luar biasa tantangan yang dihadapi santri sekarang ini, Ustadz gitu. Mulai dari media, terus gaya hidup dan lain sebagainya gitu. Namun kita harus bangga menjadi santri punya tradisi gitu. Yang orang lain tidak punya, yang santri-santri lain mungkin yang santri modern tidak punya tradisi seperti kita gitu. Kita harus bangga dengan tradisi kita, dengan catatan kita mengikuti zaman, tidak hanyut dalam zaman tersebut itu. Nah, mungkin ini terakhir nih Ustadz gitu. Pertanyaan terakhir, bagaimana sih peran santri di era modern ini Ustadz gitu? Peran santri sangat besar, menurut saya sangat besar peran santri di era modern ini. Kenapa dikatakan sangat besar? Karena santri ini adalah satu tonggak dalam sejarah pun tercatat. Siapa yang memerdekakan Indonesia? Allah mengutus para santri untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Bisa kita sebutkan berapa orang yang jadi santri. Jenderal Sudirman, seorang jenderal luar biasa, yang namanya harum di mana-mana. Beliau juga santri, belajar sama Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, kemudian peran dari sejarah dulu ya, Insinyur Soekarno, beliau juga santri. Beliau belajar kepada Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Kemudian hampir semua pemimpin-pemimpin itu adalah seorang santri. The founding father kita, orang-orang yang memiliki peran dari perjuangan sekarang itu santri. Dan kadang kita malah nggak sadar, kita minder. Santri isone guru ngaji, santri biasanya cuma di pondok dan sebagainya. Tapi kita harus tahu resolusi jihad tahun 1922, tahun 1945 ya, tahun 20 Oktober oleh Mbah Hasyim Asy'ari, bahwasanya santri pun juga berperang. Santri biasanya ngaji, tiba-tiba dibuat suruh jihad fisabilillah. Ini gebrakan yang luar biasa dari Mbah Hasyim Asy'ari. Ini tanda tambahan saja. Di zaman sekarang peran santri sangat banyak. Sekarang media sosial, kalian buka TikTok lah atau buka apa, yang pasti isinya orang-orang yang kurang baik. Facebook isinya postingan-postingan yang mungkin tidak bermanfaat. YouTube isinya cuma postingan-postingan yang nggak kena. Postingan prank yang nggak ada manfaatnya. Kemudian postingan-postingan yang mengganggu orang lain. Itu kan postingan tidak bermanfaat sebenarnya. Nah, peran kita sebagai santri, kita geser postingan-postingan orang yang tidak bermanfaat itu dengan postingan-postingan bermanfaat. Nah, saya ketika di balik ini sangat bersyukur. Ketika di pondok dulu, saya nggak tahu mau jadi apa. Saya melihat, loh, saya tuh ngomong. Nah, ini fasilitas di SD Takmirul Baliughin ini
saya menemukan bahwasanya takwinul badan nanti dibutuhkan di masyarakat bicara. Nah ini bahaya, tapi lebih bahaya lagi kalau banyak orang yang nggak berilmu tapi banyak bicara. Nah ini yang perlu kita pahami. Di pondok dibekali banyak ilmu, kita diajari untuk bicara dengan baik, dengan benar, dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka kita itu mendapat orang yang berilmu dan waktunya kita bicara. Disebutkan dalam kitab Al-Ala ya, dalam kitabnya, bahayanya orang berilmu, yaitu bahayanya besar jika tidak mau menyampaikan ilmunya. Tapi lebih besar bahayanya jika orang yang nggak punya ilmu itu menguar-nguarkan, sampai orang nggak punya ilmu tapi ngomongin masalah agama. Nah ini yang jadi masalah besar. Dan peran santri di era modern ini, di era digital saat ini, di kata orang ya era 4.0, ya, ini ada masa-masanya santri berjaya. Aslinya waktunya santri berjaya. Namun kebanyakan orang tidak sadar itu. Santri cuma dicekoki untuk belajar di pondok, ya. Santri dicekoki untuk lebih seolah-olah kita dikurung. Kita jangan sampai disamakan orang yang disebut oleh Snorgon ya. Snorgon mengatakan bahwasanya santri itu ya orang yang pecian, ya pecinya menceng, sarungan, bau rokok. Itu kata Snorgon, seorang ilmuwan yang waktu itu meneliti Indonesia. Karena saking bingungnya menjelaskan sana. Nah, ini bahwasanya kita sebagai santri sekarang jihad fisabilillah, kita memaknai hari santri yang menjadi resolusi jihad yang disampaikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Resolusi jihad kita bukan hanya dengan fisik, tapi dengan resolusi jihad ini dengan menguatkan mental kita, menguatkan akhlak. Sebelum tutup ya, saya teringat kisah Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i suatu ketika pulang dari pesantren di rumahnya Imam Malik. Ya. Beliau pulang ke rumah dan mengetuk pintu pada ibunya. Mengetuk pintu dan ibunya mengatakan, "Wahai Syafi'i, apa yang engkau bawa?" Imam Syafi'i menjawab, "Aku membawa ilmu dan adab." Tapi apa kata ibunya? Kata ibunya, "Wahai Syafi'i, pulanglah kembali ke gurumu, jangan pulang ke rumah." Usir Syafi'i gara-gara ngomong saya pulang membawa ilmu dan adab. Kemudian Syafi'i pulang ke rumahnya, "Wahai guruku, aku pulang ke rumah tapi aku diusir sama ibuku." Nah, Malik, apa yang kau tanyakan apa yang kau sampaikan pada ibumu? Kata, "Aku menyampaikan aku pulang membawa ilmu dan adab." Kata Imam Malik, "Wahai Syafi'i, pulanglah kembali ke rumah ibumu dan sampaikan, aku membawa adab dan ilmu." Berarti utamakan adabnya dulu, baru ilmunya. Makanya santri harus beradab, santri harus berakhlak. Yang itu tujuannya setinggi-tingginya ilmu adalah ilmu yang diiringi dengan akhlak yang baik. Ilmu tanpa akhlak percuma. Ya, maka dari itu kita sebagai santri untuk meningkatkan akhlakul karimah kita, unggah-ungguh kita, entah bagaimana caranya, yang penting kita cara menghormati guru. Kalau mungkin saya di pesantren dulu ketemu Ustadz Dudu atau guru, saya cium tangan, salam cium tangan, itu sebagai cara tahrim menghormati, cara kita berakhlak. Kalau yang lain mau dengan cara yang lain silahkan, bebas, asalkan gurunya ridho, gurunya ikhlas, gurunya senang. Nah kalau kita sakar PDW semaunya sendiri atau los-los sana mau ngapain bagaimana, itu nggak bakal jadi santri, nggak usah nyantri. Kalau tidak mau diatur untuk akhlak kita, nggak usah nyantri, ngekos saja, bebas seperti itu. Nah, mungkin itu dulu ya, itu saja yang saya sampaikan agar kita semua biasa dulu Allah Subhanahu Wa Taala sebagai santri yang membawa Islam rahmatan lil alamin. Kita harus menjadi santri yang ideal, santri yang berilmu, berakhlak juga berilmu. Seperti itu. Masya Allah, sangat luar biasa gitu Ustadz. Jazakumullah khairan katsir atas penyampaiannya Ustadz gitu. Begitu teman-teman Mubalik TV, santri itu punya peran gitu.
peran untuk merubah lingkungannya menjadi lebih baik gitu. Baik peran di dunia maya lewat Instagram, Facebook dan lain sebagainya ataupun peran yang ada di lingkungan seperti itu. Nah, terkait adab sangatlah penting bagi santri itu. Santri khususnya santri pondok pesantren Tahfinul Mubalikin tidak hanya unggul dalam hal akademiknya di pondok, tidak hanya dalam bahasanya gitu. Tetapi juga unggah-ungguhnya, adabnya harus lebih unggul daripada yang lain gitu. Kita harus mengutamakan adabnya gitu. Oke, mungkin itu teman-teman Mubalik TV. Terus tonton channel kami, pantengin terus, jangan sampai ketinggalan lagi. Kalau ada pertanyaan, kalau ada saran dan masukan, bisa tuliskan di kolom komentar seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sehat-sehat terus di Waalaikumsalam. Kebumen gitu Ustadz. Oke, semangat Gus.